Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan memohon pimpinannya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh menjaga dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh menolong, menuntun setiap kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca di ayatnya yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah Allah kita mengizinkan air bah itu turun, maka lenyaplah penduduk bumi, kecuali keluarga Nuh dan anak-anaknya, termasuk menantunya. Nah, setelah mereka melewati masa itu, tentu kondisi situasi bumi berbeda, tidak seperti yang dulu termasuk penghuninya. Oleh sebab itu, satu perintah yang Allah berikan adalah untuk mereka beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Dan ini menjadi mandat budaya yang diberikan kepada Nuh setelah Adam dan Hawa pada saat manusia diciptakan. Dari bagian ini kita melihat dan menemukan bahwa Allah berkehendak kembali mengisi bumi ini dengan manusia, yang tentunya manusia yang mengasihi dan mencintai Tuhan dan mencintai karya ciptaannya. Tapi sebelum itu Allah juga memberkati Nuh dan anak-anaknya. Jadi perintah Tuhan senantiasa dibarengi dengan berkat. Artinya ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada ciptaannya, menghendaki ciptaannya melakukan sesuatu, Allah sudah menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga manusia ketika melakukannya tidak mengalami hal-hal yang dapat menghalanginya. Sebagaimana kalau kita ingat di dalam peristiwa penciptaan langit dan bumi, setelah semuanya ada, baru manusia diciptakan. Di sini kita melihat Allah yang senantiasa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Termasuk di dalam peristiwa kalau kita barusan baca di dalam kisah Nuh ini. Allah mempersiapkan berkat yang akan diberikan oleh Allah kepada Nuh dan keluarganya. Yaitu untuk mereka beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi ini. Dan Allah dikatakan di sana, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu, ketika Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu, percayalah ada berkat yang sudah Tuhan siapkan dan sediakan. Jadi kita itu melakukan segala sesuatu bukan untuk diberkati, melainkan karena Allah sudah memberkati kita. Allah mau menggunakan setiap berkat yang sudah diberikan itu untuk melakukan kehendaknya. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang Tuhan juga ingin kita mengerjakannya. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Ketika Tuhan yang utus kita di dalam melayaninya, kita percaya Dia juga yang akan mengurusnya. Dia yang utus, Dia yang urus. Oleh sebab itu, mari di dalam kita melakukan firman Tuhan, di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, percayalah Tuhan sudah melakukan yang terbaik dan menyediakan segala sesuatunya bagi setiap kita yang mau taat dan setia melakukan firman-Nya.
Hari ini saya tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, di dalam posisi kita masing-masing. Tetapi apapun posisi kita hari ini, apapun tugas pekerjaan kita, ketika Tuhan menempatkan kita di satu posisi, satu tempat, ada sesuatu yang Tuhan juga mau untuk kita kerjakan. Untuk kita boleh menyaksikan kasih-Nya, untuk kita boleh menyatakan karyanya, sehingga orang-orang sekitar kita juga boleh mengalami kasih dan anugerah-Nya. Percayalah, Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang memperlengkapi, Tuhan yang sudah memanggil setiap kita, yang juga akan menolong kita untuk kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagaimana yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita responi tugas tanggung jawab, tugas panggilan setiap kita untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Percayalah, Tuhan yang panggil, Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan yang panggil, Tuhan yang utus, Dia juga yang akan urus setiap kita. Dan kita serahkan hidup kita, tugas panggilan kita hanya kepada Tuhan saja. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ketika Engkau boleh memanggil kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sadar kami terbatas, tapi kami percaya Engkau yang memanggil kami tidaklah terbatas, yang akan memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu. Apapun itu yang Engkau percayakan Tuhan, biarlah kami mengerjakannya dengan sukacita, dengan penuh pengharapan di dalam Engkau, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun profesi kami, tugas pekerjaan kami, Engkau yang memanggil kami, Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang mengutus kami, Engkau juga yang akan mengurus segala sesuatunya untuk kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik dan maksimal. Tolong kami melakukannya dan tetap setia sampai akhir. Ini doa seru kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Dan bila setiap kita yang sudah dipanggil, diperlengkapi, diutus, percayalah Tuhan yang akan urus kita melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.